semuanya sudah di ruangan ya? Mohon izin Bapak dan Ibu untuk dimulai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi baru di Fakultas Hukum Angkatan 2025. Alhamdulillahirabbil alamin ya, pagi hari ini kita bisa bertemu bertatap muka bersama Bapak dan Ibu dosen serta tenaga pendidikan. Teman-teman sudah menjalani kegiatan mapeling ini selama 3 hari ya kurang lebih ya. Dari hari Selasa, Rabu, dan Kamis ya, besok agenda terakhir hari Jumat. Nah, hari ini kita akan perkenalan dengan dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Hukum supaya nanti teman-teman selama insya Allah 4 tahun ke depan menjalani pendidikan di Fakultas Hukum UNLA, teman-teman akan sering bertemu dengan Bapak dan Ibu dosen yang ganteng-ganteng, cantik-cantik di depan ya. Kemudian dengan Bapak dan Ibu dari tenaga kependidikan yang akan senantiasa membantu teman-teman untuk menyelesaikan segala kebutuhan akademik di Fakultas Hukum Universitas Langgang Buana. Oke, supaya lebih semangat lagi, Bapak dan Ibu tadi udah tahu jargonnya ya? Sekarang kita bareng-bareng ya, Bapak dan Ibu jargonnya. Oke, siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Fakultas Hukum. Oke, tepuk tangan yang meriah. Oke, perkenalan pertama akan dimulai dengan pejabat struktural ya di Fakultas Hukum, yaitu orang nomor 1 di Fakultas Hukum ya. Nanti teman-teman kalau ketemu dengan Bapak dan Ibu yang ada di depan, maka beliau-beliau ini adalah para pejabat yang ada di Fakultas Hukum. Pertama untuk Dekan Fakultas Hukum, mohon izin yang terhormat Ibu Dr. Eni Dasuki Soehardini SHMH. Izin berdiri boleh Ibu? Nah, ini yang cantik ya Ibu Dr. Eni. Jadi teman-teman jangan lupa namanya ya, ditulis Ibu Dr. Eni Dasuki Soehardini SHMH. Kemudian di Fakultas Hukum juga ada wakil dekan ya, wakil dekan 1 bidang akademik yaitu yang terhormat Ibu Dini Ramdania SHMH. Mohon izin Ibu boleh berdiri. Nah, ini namanya Bu Dini ya, yang cantik. Oke. Selanjutnya ada wakil dekan 2 bidang keuangan dan sarana prasarana yang terhormat Ibu Sri Mulyati Holil SHMH. Mohon izin Ibu berdiri. Nah, ini namanya Ibu Sri ya. Merah. Wah, mantap, semangat ya. Oke. Nah, selanjutnya ada wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan nih. Teman-teman nanti kalau yang punya apa ya, punya keinginan untuk dapat beasiswa gitu ya, aktif di organisasi, kemudian ada keluhan-keluhan atau pengen curhat sekalipun boleh ya. Ini ada Bapak Yana Koes, Bapak Yana Kusnadi Srijadi SHMH ya. Waalaikumsalam. Kemudian kita juga punya ketua prodi ya, ketua prodi ilmu hukum di Fakultas Hukum yang paling ganteng. Di sini ada orang Awak kan, ada orang Padang? Ada orang Padang kan? Oh, orang Awak. Nah, ketua prodi kita juga orang Awak ya, namanya Bapak Dr. Riza Zulfikar ST MKN. Berdiri CN MKN. Mohon izin. Nah, ini namanya Pak Riza ya. Nanti teman-teman akan sering ketemu Pak Riza untuk permasalahan akademik juga. Kemudian ada sekretaris prodi yang sekaligus merupakan kepala bidang hukum perdata dan hukum tata negara. Nanti teman-teman akan sering juga ketemu sama Bapak, namanya Bapak Rahmat Suharno SHMH. Izin Bapak berdiri. Nah, ini namanya Bapak Pak Rahmat ya. Oke. Selanjutnya juga ada yang tidak kalah cantik ya di prodi, ketua bidang hukum pidana dan hukum kepolisian, yaitu saya sendiri. Iya. Nama saya agak susah ya, tapi kalau ada yang ingat nanti dikasih door prize di saku kanan atau saku kiri ya. Namanya Ibu Dilia Mariam Prinjani SHMH ya. Username Instagram juga sama kok, kalau mau follow boleh ya. Promosi ya Bu ya. Oke, selanjutnya ada juga di Fakultas Hukum Kepala Laboratorium Fakultas Hukum yang terhormat Bapak Ari Wibowo SHMH. Mohon izin Pak Ari. Nah, nanti kalau ada yang mau ke lab Fakultas Hukum ketemunya sama Pak Ari ya. Selanjutnya kita perkenalan dosen mungkin ya. Punten ya Pak. Kenapa? Oh iya, ada Direktur LKBH ya, atau Lembaga
bantuan konsultasi dan bantuan hukum di Fakultas Hukum ya. Kalau teman-teman ada yang punya permasalahan hukum, ada yang keluarganya butuh bantuan hukum, nanti boleh menghubungi Bapak yang paling populer ini di Seunla ya. Namanya Dr. Ferdian Rinaldi SHMH. Izin berdiri, Pak. Emang agak malu-malu tapi lama-lama malu-maluin ya, Pak ya. Enggak ya, ini bapaknya luar biasa ya, teman-teman bisa banyak membantu kita semua. Selanjutnya ada lagi struktur. Oh iya, selanjutnya ada Bapak Ketua Biro Kemahasiswaan yang kebetulan juga merupakan dosen di Fakultas Hukum, yaitu Bapak Dr. Abdul Muiz SHMH. Mohon izin Bapak, ada nggak? Ya, nanti boleh sering ketemu Pak Abdul Muiz, apalagi teman-teman yang aktif di UKM nanti ya. Kemudian kita perkenalan. Oh iya, ini Bapak yang juga berpengaruh ya di UNLA, dosen paling senior ya. Dulu kan Ibu juga kuliahnya di Fakultas Hukum. Udah diajar sama Bapak ini dari Yayasan yang terhormat Bapak Sugeng Raharja SHMH. Nah, ini dia. Iya. Oh, bendahara yayasan ya. Iya. Oke. Emang kelihatannya agak killer ya, tapi sebenarnya baik hati dan tidak sombong ya Bapak ya. Oke, kemudian juga ada Ketua SPI, Guru Besar di Fakultas Hukum yang terhormat Profesor Dr. Hajah Hernawati Ras SHMSI. Mohon izin Prof. Nah, Prof ini Waalaikumsalam. Merupakan guru besar ya, guru besar di Fakultas Hukum UNLA. Selanjutnya, oke, selanjutnya ada Sekretaris Prodi di S3 atau Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Langbuana yang terhormat Bapak Dr. Dani Durrahman SHMH. Mohon izin Bapak. Nah, ini Pak Dani ya. Jadi teman-teman udah lulus S1, lanjut S2, langsung S3, nanti ketemu lagi sama Pak Dani. Selanjutnya, oh iya, ada juga Kak Prodi S2. Kalau yang ini cantik, yang tadi ganteng, yang ini cantik ya. Yang terhormat Ibu Dr. Hana Krisnamurti SHMH. Mohon izin Ibu. Oh, mohon izin Bapak Ibu Dr. Hajah Yeti Kurniati SHMH. Mohon izin Ibu. Ini Ibu dosen senior juga ya. Ibu juga dulu diajar sama Ibu Dr. Hajah Yeti. Kemudian sekretarisnya Ibu Hajah Yeti di Pasca Sarjana yang terhormat Ibu Dr. Hana Krisnamurti SHMH. Oke. Oke, sekarang ada yang penasaran lagi? Siapa yang mau dikenalin? Nih, ada salah satu dosen ganteng di Fakultas Hukum ya, tapi emang belum punya pacar ya, Pak? Belum, tapi punya istri dan anaknya dua gitu ya. Oke, mohon izin Bapak Erval Adi Rahman SHMH. Nah, ini namanya Pak Erval ya, fansnya banyak, followersnya juga banyak ya. Alhamdulillah. Makasih. Sebelah Pak Erval juga ada dosen yang tidak kalah populer, Bapak Rian Fani SHMH. Mohon izin Pak, ini dosen hukum pidana ya. Oke, selanjutnya ada eh, Ibu Dr. Hajah Imas Masito M. Nur. Mohon izin Ibu, ini perkenalkan Ibu dosen hukum Islam ya. Oke. Kemudian, oh yang tadi udah yang ganteng-ganteng ya, sekarang yang cantik. Ini dosen-dosen muda juga di Fakultas Hukum, sekaligus alumni ya di Fakultas Hukum, Ibu Ciafi Adinda Giantri Katim SHMH. Nah ini juga banyak followersnya ya Bu ya. Oke, selanjutnya di sebelah Bu Ciafi, juga dosen muda yang gak kalah cantik, ada Ibu Wiwit Juliana Sari SHMH. Ya. Oke, selanjutnya ada Ibu Indah Nurdahniar SHMH. Oke, ini Bu Indah namanya. Di sebelah Bu Indah ada Ibu Devi Elora SHMKN. Ini Ibu Devi. Selanjutnya sebelah Ibu Devi ada dosen senior juga, Bapak Haji Atang Hidayat SHMH. Mohon izin Bapak. Oke. Iya, kandidat doktor ya, sedang menempuh pendidikan doktor ilmu hukum. Selanjutnya ada dosen lagi yang terhormat Bapak Aib Sulaiman, SH SP1MH. Mohon izin Bapak. Oke. Nah, mungkin segitu ya dosennya. Ada yang belum dikenalin Bapak Ibu? Udah ya. Nah, selanjutnya ada tenaga kependidikan ya, di mana tenaga kependidikan ini akan membantu teman-teman gitu dalam menangani segala permasalahan di bidang akademik di Fakultas Hukum. Pertama ada Bapak Kepala Tata Usaha yang terhormat Bapak Asep Tony Herdiana. Mana Pak? Nah, ini Pak Asep Tony ya. Kemudian juga ada
Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan atau KSBK. Teman-teman nanti kalau perwalian dan lain-lain bisa minta tolong ke Pak Irfan. Kami Bapak Irfan Nur Fahman. Oke, kemudian ada juga Kepala Sub Bagian Akademik, Ibu Evi. Nah, ini Ibu Evi ya. Sebelah Ibu Evi ada Kepala Perpustakaan, namanya Ibu Ani. Nah, ini namanya Ibu Ani. Teman-teman, kalau ke perpustakaan nanti ketemunya sama Ibu Ani. Kemudian, aduh, udah ada yang siap-siap nih dikenalin ya. Kalau ini mungkin teman-teman seangkatan teman-teman soalnya sama-sama Gen Z ya. Yang paling muda di Fakultas Hukum, yang paling bungsu kenalin namanya Ibu Kika. Nah, oke, ada lagi Pak Heri, Pak Nana di luar. Nah, nanti di TU juga ada Pak Heri dan Pak Nana juga yang membantu teman-teman untuk proses perkuliahan dan lain-lain. Sudah ya Bapak Ibu, ada lagi yang mau perkenalan tambahan mungkin? Cukup ya. Oke. Universitas Langlang Buana, Bapak Dr. A. Kamil Razak, SHMH. Ya, tepuk tangan buat Pak Rektor. Boleh izin Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, silakan duduk para dosennya, gak usah berdiri. Saya sengaja keliling, pengen lihat seluruh anak-anak mahasiswa di tiap fakultas. Saya keliling, ingin tatap muka. Rupanya ada ketentuan ya rupanya ya. Kalau hukum, pakainya merah. Ini merah marun. Bukan merah PDI ini. Yang anak PDI siapa? Ada PDI nggak? Karena ketua BEM-nya itu PDI itu. Baik, sedikit saja. Berapa banyak ini? Berapa? 73, alhamdulillah. Ini karena bukan saya orang fakultas hukum, susah prioritas di sini tidak semua. Seluruh rektorat termasuk dosen segala macam itu adalah keluarga besar saya, anak-anak saya, adik-adik saya. Anak kalian adalah anak-anak saya. Ada satu pesan saya pada saat kuliah ini, saya minta anak-anakku sekalian jangan nunda waktu. Prioritasnya berapa tahun untuk S1? 3,5. Bisa nggak 3 tahun? Oh ya, cobalah. Kenapa harus kita maksain harus 4 tahun? Itu yang selalu protes dari dulu. Di mana saya kuliah, saya protes. Kita selalu polanya seperti itu harus. Padahal pelajarannya itu tidak tidak harus semua. Kenapa tidak ikut luar negeri? Apa sih kekhususannya? Itulah yang kita prioritaskan untuk itu masa depannya. Ini waktu saya di Akabri tahu nggak? 4 tahun itu dijejeli semua mata pelajaran. Pagi, siang, malam kita kuliah. Tidak ada istirahat. Akhirnya kuliahnya apa? Tidur. Kecapean. Nah, karena kita dari Akabri polisi itu pasti matra kepolisian. Wajib. Semua ilmu hukum kita pelajari. Hanya kita nggak ngerti juga karena semua kita dapat. Matra angkatan, angkatan laut, udara, darat, itu juga harus kita lakukan. Jadi ada pelajaran yang ditemukan di tiap tahunnya itu harus ada pertemuan. Nah, saya minta anak-anak saya yang sekarang fakultas hukum ini ikuti jejak beliau. Alhamdulillah dosen-dosen di sini ini tanpa pamrih, ngajar aja, nggak pernah mikirin gaji saya berapa, kan nggak pernah tuh. Yang penting anak-anak didiknya menjadi adalah orang-orang yang cerdas, yang punya masa depan yang sangat luar biasa. Kalian juga nanti setelah tamat semester 7 nanti, kalian juga akan dididik menjadi advokat. Seperti abang-abang sekarang ini udah angkatan ketiga. Karena tidak semua yang dari fakultas hukum ini ingin jadi pegawai negeri. Tidak. Pasti ingin jadi pengacara, ingin jadi legal di beberapa perusahaan, ingin menjadi bentuk legal tersendiri. Nah, ini kesempatan anak-anak sekalian untuk menggali ilmu setinggi-tingginya di sini. Nah, alhamdulillah hari ini
diketahui. Dan Ramil itu, dan Ramil apa? Yang paling dekat sini apa Lengkong ya, minta aku mau ikut S2 hukum. Ya saya bilang sekalian stafnya, gak usah pakai izin-izin dari itu. Kalau pakai izin nggak jadi kuliah kalian. Tapi udah daftar langsung. Itu contoh. Jadi jangan berhenti untuk belajar ya. Ada orang tua kalian ini, kakak-kakak kalian, orang tua kalian untuk di tempat koordinasi, untuk mencurahkan apa sih permasalahan yang dihadapi. Jangan ada persoalan kalian tidak pernah apa, lapor atau cari informasi, datang menghadap dosennya, menghadap tenaga pendidiknya. Terbuka, saya selaku rektor terbuka. Siapapun yang datang, asal kosong, ketok pintu, Pak, masuk, masuk aja. Apa permasalahan? Ya, jangan jangan dipendam sendiri. Misalnya persoalan keluarga sehingga menghambat kalian kuliah. Lapor, Pak, kami ada persoalan ini, Bu, kami ada persoalan ini, kita tolong dicari jalan keluarnya, ya. Jadi jangan dipendam sendiri, nanti kamu nggak selesai. Saya minta rata-rata ini di wisuda dalam waktu 3,5 tahun. Syukur-syukur bila selesai 3 tahun, kenapa tidak? Ya, kalau kalian cepat skripsinya, cepat KNM-nya dan segala macam, ya segera. Dan saya minta nanti ini ahli-ahli hukum semua ini, mau bidang apapun, beliau-beliau ini tempat kalian belajar ya. Jadi jangan biasakan nanti begitu kalian ujian UTS semester dan semesternya nyontek, itu saya gak mau. Harus dari otak sendiri, apapun hasilnya adalah kebanggaan kalian. Pasti akan dibimbing. Kamu perbaiki ini, perbaiki ini. Pasti tidak akan dibiarkan kalian untuk belajar sendiri. Saya kira demikian, singkat saja karena saya masih di FKIP yang belum saya. Udah, terima kasih Ibu Dekan dan seluruhnya. Tambah lagi mahasiswanya itu jadi Bontang mana? Angkat tangan Bontang. Oh, Jum. Halo Bontang. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam, Pak Rektor. Kemarin itu saya janji sama Ibu Wali Kota, dari Bontang itu ada 300. Dan saya sudah ketemu sama beliau di kantornya. Namun kendalanya kita mencari administrasi peninggalan terdahulu. Ya, Alhamdulillah nanti secara pelan-pelan kita akan coba telusuri ke sana dan saya minta Ibu Dekan nanti, dekan Fakultas Hukum dan dekan Fakultas Ekonomi itu datang ke Bontang. Jadi kalau ada waktu juga saya temanin untuk sana. Selamat datang, selamat mengikuti kuliah di UNLA. Insya Allah akan cepat selesai tepat waktunya. Salam hormat buat Ibu Wali Kota, mudah-mudahan dan seluruh kota Bontang, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berikan, dan tentunya yang terhormat kepada Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Wakil Dekan 2, Bapak Wakil Dekan 3, Bu Dilia, dan seluruh panitia Mapeling Fakultas Hukum saat ini, dan seluruh peserta Mapeling hari ini yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita hari ini masih diberikan kesehatan, walaupun di sini ada yang pita kuning, pita merah, ya, tapi mudah-mudahan 2 hari ke depan atau mulai hari ini lebih sehat lagi, gitu ya. Kemudian juga ada teman-teman yang saat ini juga tidak mengikuti. Kemarin yang ikut ini ada sekitar 100-an ya, 100-an. Berarti yang tidak ikut ada 30 orang juga, kondisinya ada yang sakit atau ada yang sedang tugas juga. Mudah-mudahan yang sakit segera diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan yang terus sehat gitu ya, sampai nanti kita bertatap muka di perkuliahan ya.
Kemudian juga saya di sini tidak akan terlalu formal gitu ya, karena saudara mungkin kemarin 2 hari di Wisma Buana seneng nggak kemarin? Apapun kegiatan harus kita nikmati ya. Kalau dinikmati tentunya tidak akan terasa capek, tidak akan terasa lelah. Ari capek mah pastinya dasarnya robotnya ya. Nah, tentu di sini saya akan menyampaikan bahwa saudara ini kan umumnya masih 0 tahun ya untuk mengikuti perkuliahan ya. Ada yang sudah pernah kuliah sebelumnya? Ada? Saudara dari mana? Maluku Utara. Dari kuliah apa? Universitas Nubud di Kota Tidore Kepulauan, mengambil jurusan Fakultas Ekonomi Manajemen. Belum. Kenapa berhijrah ke Bandung? Ingin merantau aja, tinggal dan hidup di tempat orang. Merantau, ingin hidup di negeri orang ya, di Pulau Jawa gitu ya, di Pulau Jawa ya. Kalau di sana cuacanya gimana? Panas. Ya, kalau di Bandung? Gitu. Padahal kata orang Bandung sekarang udah hareudang ya. Nah, kalau dulu Bandung itu sangat dingin, tapi sekarang kalau dibandingkan dengan di sana masih dingin ya. Nah, mudah-mudahan saudara betah ya di sini ya. Dan jangan berpindah lagi. Jangan-jangan nanti dari Bandung mau ke Jakarta. Nanti aja setelah lulus ya. Oh, dari Jakarta. Udah sempat ke Jakarta. Yuk. Jadi ini mah Langlang Buana benar. Ya, dari timur ke barat terus ke tengah-tengah ke Pulau Jawanya di Kota Bandung ya. Tapi nggak apa-apa, itu adalah sebagai bagian dari pengalaman saudara ya. Ada lagi yang pernah kuliah? Oh, saudara dari mana? Saya dari Bandung. Nama saya Adha Kausar Ismail Kurniadi Habandi. Dulu saya pernah betul 3 semester di Sangga Buana. Alasan kesini Udah tahu soalnya saya dari Ibu Ani ekonomi. Ya, udah dititipkan. Benar, udah ya, udah jangan dilanjut. Dan mungkin ini yang pernah yang sudah kuliah sebelumnya ini dari eh, Fakultas Hukum Bontang mungkin ya. Ya ini karena mereka ini melanjutkan di Universitas Langlang Buana di Fakultas Hukum. Nah, tentu di sini saya akan sampaikan bahwa pendidikan di Fakultas Hukum ini tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor, kurikulum kami itu adalah untuk 8 semester. Ya, jadi insya Allah saudara kali dari 0 tahun di semester 8 itu sudah menulis tugas akhir. Artinya di semester 8 itu tidak ada lagi mata kuliah perkuliahan artinya ya, tapi khusus untuk menyusun skripsi. Kemudian apakah bisa 3,5 tahun? Bisa. Artinya ketika saudara nanti di semester 3 IPK-nya itu di atas 3, bahkan ada yang 4, saya kemarin tuh ada yang perwakilan IPK-nya 4, dia di semester 3 langsung juga bisa ngambil di semester 5. Jadi itulah yang bisa memungkinkan saudara itu bisa selesai kurang dari 4 tahun. Nah, mudah-mudahan ini pun diikuti oleh saudara. Kenapa? Kami mengharapkan saudara cepat lulus karena kami ini Fakultas Hukum Unla ini akreditasinya sudah unggul. Kalau unggul itu untuk akreditasi harus meluluskan mahasiswa itu minimal 60% lulus tepat waktu. Gitu ya. Jadi tepat waktu itu rentangnya 3,5 tahun, 4 tahun. Seperti itu. Jadi kalau lulusnya nanti saudara terlalu terpukau, terlalu betah, jadi lulusnya 5 tahun, lulusnya 6 tahun, bahkan ada yang lulus 7 tahun. Sebetulnya itu merusak atau mempengaruhi nilai akreditasi. Jadi saya berharap ini kan semua kelas A ya, tadi ada kelas C ya. Kelas C berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, dan juga yang Bontang 6 gitu ya.
itu pun demikian sama gitu ya. Jadi artinya silakan saudara berlomba untuk mendapatkan IPK yang terbaik gitu ya. Jangan asal lulus. Kalau asal lulus nilainya apa? Bu, alhamdulillah saya dapat, saya juga uyuhan. Tahu uyuhan? Bahasa Indonesianya. Aduh, bahasa Ya uyuhan teh lumayan, katanya lumayan Bu, saya mah banyak main, enggak gitu ya. Kenapa? Karena saudara-saudara ini kan tentunya dititipkan oleh orang tua saudara untuk melanjutkan studi ini di Fakultas Hukum Unla yang sudah punya akreditasi unggul. Nah tentunya berharap lulusan dari Fakultas Hukum Unla ini juga lulusannya adalah unggul, gitu ya. Unggul dibandingkan dengan lulusan Fakultas Hukum di universitas lain. Artinya apa? Nah, saudara dipersiapkan, ya dipersiapkan tadi selain IPK yang bagus, kemudian di Unla ini juga ada lembaga sertifikasi, yaitu ada LSP. Nah, saudara ketika lulus juga nanti akan diberikan selain ijazah itu ada ijazah kompetensi, seperti itu ya. Itu bekal supaya saudara juga tidak terlalu sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu juga kami menyelenggarakan PKPA, ya pendidikan khusus untuk menjadi advokat, ya. Kita saat ini bekerja sama dengan Depari, ya. Jadi itu nanti silakan untuk mengikuti PKPA. Walaupun mungkin Bu saya belum tahu cita-cita saya apa, ya biasanya ya sudah aja dijalani aja dulu. Siapa tahu nanti mau jadi advokat atau menjadi notaris, bahkan biasanya juga banyak yang ingin jadi notaris gitu ya. Artinya saudara tetap harus menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya seperti itu ya. Selain kami juga membekali dengan kemahiran-kemahiran ya, ada kemahiran pidana, ada kemahiran perdata ya, kemudian juga kemahiran dalam pembentukan perundang-undangan. Nah, itu adalah sebagai bekal bagi saudara seperti itu ya. Nah, kemudian petatah petitih ya, saya mungkin di sini kalau bicara formal kan saudara tunduh ya, panitia tunduh. Panitia juga karena nggak tidur ya. Panitia tidur berapa jam? Siap dari jam 12 sampai jam 3 mempersiapkan buat maba-maba juga sih. Panitia ketua ketua kelas saudara tidurnya sangat singkat. Nah, demi apa? Demi keberhasilan pelaksanaan mapeling di tingkat Fakultas Hukum. Tepuk tangan dong untuk kakak-kakak kelas. Nah, kemudian juga mungkin petatah petiti dari saya ada hal yang tidak boleh saudara lakukan. Apa? Pertama, bahwa saudara jangan sekali-kali mengucapkan tidak mungkin. Kenapa? Karena sesuatu itu kalau sudah saudara berbicara tidak mungkin, berarti nanti saudara justru akan diberikan ketidakbisaan, gitu ya. Atau justru nanti saudara akan mengingkari adanya keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini misalnya ada seseorang yang tidak punya uang atau tidak punya kendaraan. Saya sangat tidak mungkin untuk mengikuti perkuliahan. Ternyata sekarang ada beasiswa dari pemerintah, yaitu dalam bentuk KIP ya, KIP ya. Ada yang dari KIP di sini? Ada 8 orang ya? Ya, ada. Nah, itu adalah sesuatu yang memang tentu atas izin Allah. Karena kemarin yang testing ke hukum itu untuk KIP itu ada 20 orang.
Tetapi ternyata yang diterima itu hanya 8 ya untuk angkatan sekarang, seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, jangan sekali-kali saudara mengatakan tidak bisa. Nah, kalau saudara di dalam hati sudah menyatakan saya tidak bisa, pasti nanti ke depannya menjadi tidak bisa karena saudara sudah menutup kemungkinan untuk bisa. Ya. Misalnya saudara punya tugas ya yang harus dibuat di dalam laptop. Saudara bilang tidak bisa. Kenapa? Karena saya tidak punya laptop. Padahal kalau saudara punya komunikasi yang baik, punya relationship yang baik dengan teman, artinya mungkin teman akan membantu. Ya, jangan dibatasi dengan saya tidak bisa. Kemudian yang ketiga, jangan sekali-kali juga mengatakan saya sudah tahu. Ada orang yang sedang kuliah, atau ada orang sedang ceramah, atau ada orang sedang ngobrol. Ah, saya mah udah tahu eta mah. Padahal mungkin saudara tahunya hanya permukaan saja. Saudara belum tahu kedalamannya. Nah, karena saudara menyatakan sudah tahu, artinya saudara kemudian tidak mengetahui kedalaman dari pembicaraan yang disampaikan atau materi yang disampaikan pada saat perkuliahan. Artinya di sana saudara sudah menutup pengetahuan saudara. Karena pengetahuan itu kan bisa saja dari mana saja. Ya. Jangan menganggap kita misalnya ada yang masukan memberikan ketika diskusi, misalnya ada anak kecil yang memberikan pendapatnya, jangan kemudian ditutup. Ah, budak letik mah nyaho naon. Tidak, gitu ya. Tetapi justru harus digali, ya. Nah, di sini juga tadi saudara, siapa yang bisa pada diam semua. Ya. Coba nanti saudara bagaimana mengaktualisasikan kemampuan saudara. Ya. Tetapi tentu tadi jangan ada kata sudah tahu jadi akhirnya bisa menyepelekan orang lain. Tetapi ketika saudara juga menampilkan kemampuan, menampilkan kepintaran, ya, tapi juga tetap ada yang harus dijaga apa? Menghormati pendapat orang. Jangan ujuk-ujuk udah ditutup, saya udah tahu, udah nggak usah ngomong lagi, gitu ya. Nah, segitu. Jadi artinya ada 3 hal tadi, ya. Yang keempat, tadi yang ke satu apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat apa ya? Jangan bicara nanti saja. Jangan berbicara nanti saja ketika di sini saudara belajar kuliah. Tentu selain tatap muka, ya, tentu saudara juga nanti akan diberikan tugas-tugas. Nah, kalau bisa hari itu juga saudara kerjakan. Kenapa? Karena kita esok hari tidak tahu ada peristiwa apa, ada kejadian apa, sehingga kita tidak bisa membuat tugas itu. Jadi artinya setiap pekerjaan jangan ditunda-tunda, jangan nanti saja, karena nanti saja itu bisa jadi itulah yang bisa membawa kuliah saudara itu tidak selesai tepat waktu, gitu ya. Apalagi kalau saudara misalnya sumber biaya dari orang tua, ya, orang tua pasti mengharapkan studi saudara itu berjalan lancar, ya, kemudian mendapatkan nilai yang terbaik, dan pastilah orang tua itu tidak menginginkan balas budi dari saudara. Orang tua itu akan terus mendoakan untuk keberhasilan saudara yang nantinya menjadi bekal saudara di kemudian hari. Kenapa? Karena orang tua itu tidak selamanya dapat mendampingi saudara. Gitu ya.
Nah, ketika saudara tadi ada yang mandiri, gitu ya, mandiri, bagus. Bagaimana hidup mandiri itu, tetapi tentunya harus diwaspadai juga. Ya, kalau jauh dari pantauan orang tua, pasti gangguan itu pasti banyak. Ya, tapi kembali lagi, saudara harus apa? Kalau mandiri harus bisa memilah ya, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Gitu, ya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Selamat bergabung di Fakultas Hukum UNLA. Semoga saudara mendapatkan pilihan yang terbaik, ya. Dan kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan dengan kami, silakan, ya. Pintu kami selalu terbuka. Ada di sini ada dosen wali juga nanti akan diumumkan, gitu ya, untuk masalah akademik. Silakan konsultasikan atau koordinasi dengan ibu bapak dosen walinya. Tapi mungkin biasanya kalau dosen wali nggak akan ngasih uang, gitu ya. Tetapi tentu kalau permasalahan akademik pasti nanti akan dicarikan solusinya. Ya, itu saja mungkin dari saya. Mudah-mudahan tadi kembali lagi saudara dapat lancar tanpa ada halangan apapun ketika menjalani pendidikan di Fakultas Hukum. Ya. Nah, sebelum saya menutup, boleh saya kalau saya mengucapkan Fakultas Hukum, saudara balas dengan unggul, unggul, unggul. Ya. Kalau saya bilang Universitas Langlang Buana, saudara balas dengan jaya, jaya, jaya. Ya. Fakultas Hukum, Universitas Langlang Buana. Kali lagi ya. Fakultas Hukum, Universitas Langlang Buana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dekan. Untuk selanjutnya juga ada edukasi dan paparan dari Wakil Dekan 1 yang terhormat Ibu Dini Ramdania SMH. Waktu dan tempat kami persilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa tepuk tangan dah belum? Wajib. Karena saya nggak perlu ngomong ya, soalnya tadi udah panjang lebar sama Bu Dekan. Tapi saya sedikit saja bagi yang semester 1 sekarang, saudara semuanya. Kalau ada masalah akademik misalkan, atau butuh surat keterangan, nanti tinggal hubungi TU, nanti saya yang tanda tangan. Atau ada masalah akademik hal yang istilahnya urgent, silakan hubungi saya. Istilahnya begitu, tanya saja nanti sama kakak-kakaknya. Mudah-mudahan saya bisa membantu, intinya begitu. Tetapi saya harapkan semuanya nih mahasiswa yang sekarang ada di ruangan ini dan yang di Zoom, saya harapkan lulus tepat waktu. Intinya begitu. Apalagi kalau misalkan saudara 3,5 tahun, Juli wisuda, itu sudah sangat luar biasa. Dan plusnya IPK-nya jangan kurang dari 3,4. Ya, begitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk IPK 3,4? Yang jelas saudara rajin kuliah, kemudian tugasnya bagus, semuanya dikerjakan. Dosen di Fakultas Hukum ini semuanya baik-baik. Kalau ada yang tidak baik, hubungi saya. Intinya ya, biar nanti kita berikan surat cinta, begitu. Alasannya karena apa? Ya, intinya adalah seperti itu. Tapi saya yakin semua dosen di sini baik dan akan mendukung Fakultas Hukum ini. Nanti kita akan melangkah ke ISO, mudah-mudahan ISO, bukan orang ISO. Mudah-mudahan seperti itu ya. Tapi yang jelas kalau kita sudah melangkah ke sana, mulai masuk ke hukum internasional, itu cita-cita kami, istilahnya begitu. Bahasa Inggris saudara itu sudah harus lebih ditingkatkan, karena nanti juga mungkin akan, ya mudah-mudahan ke depan, saya tidak tahu apakah ketika saudara kuliah atau saudara sudah lulus, nanti mungkin ada pertukaran pelajar minimal dengan Malaysia, istilahnya begitu. Mudah-mudahan ini ya semuanya kita lihat ke depannya akan seperti ini. Tetapi yang jelas itu adalah untuk kemajuan kita semua. Kalau misalkan
Fakultas Hukum ini atau UNO dan Universitas Sanglang Buana ini maju, itu pasti saudara semuanya akan menjadi bangga. Itu saja. Ya. Jadi sekarang harus saudara tekadkan pada diri saudara, pada istilahnya, pada jiwa saudara bahwa saya harus selesai 3 tahun setengah, harus selesai, itu saja ya, supaya ketika pembukaan CPNS pada bulan September Oktober saudara sudah punya ijazah. Karena kelebihan kami ketika wisuda saudara sudah dibagikan ijazah, tidak perlu menunggu lama ya. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wakil Dekan 1. Selanjutnya ada juga edukasi dan paparan dari Ibu Wakil Dekan 2. Yang terhormat Ibu Sri Mulyati Holil SMH. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Terima kasih Ibu Dilia. Sebetulnya saya tadi sama ya, tidak akan berbicara, tetapi sepertinya MC menugaskan saya untuk bicara. Biar tahu nih suaranya seperti apa kan gitu ya. Dan saya juga sebetulnya pengen lagi ya, tapi kasihan nanti Ibu ketempuhan. Gara-gara si Ibu saya mengeluarkan yel-yel jadi perak suaranya ya. Baik, saya hanya sedikit saja bahwa tadi tidak disebutkan saya di fakultas ditugaskan oleh rektor dan dekan sebagai apa? Sebagai apa? Wakil dekan 2. Saudara tahu wakil dekan 2 itu apa tugasnya? Tidak dijelaskan ya sama Ibu Dilia tadi. Ya, wakil dekan 2 tadi wakil dekan 1 bidang akademik, sehingga dia berbicara tentang keakademikan nanti ya. Nah, sedangkan saya wakil dekan 2 administrasi umum ya, kemudian SDM dan keuangan. Nah, ini yang ujung-ujungnya ada keuangan, bukan berarti wah tenang ada si Ibu Sri nanti saya minta uang, bukan. Nah, tadi juga udah ada disampaikan oleh Bu Dekan bahwa untuk dosen wali juga itu bukan berarti saudara bisa minta uang. Nah, perlu saya sampaikan bahwa tadi tidak kalah pentingnya untuk mendukung perkuliahan saudara, nanti juga akan dijelaskan oleh KSBA dan KTU barangkali ya, untuk pengisian KRS ya. Pengisian KRS itu nanti itu saudara akan bisa ngebuka, mungkin sekarang pasti bisa ngebuka ya. Ketika nanti dipandu saudara bisa buka melalui HP. Nah, tetapi nanti untuk semester kemudian perlu saudara ketahui bahwa KRS yang ada di apa namanya aplikasi apa sistem ya, ya ada yang ada di sistem itu tidak akan bisa ngebuka ketika saudara belum menyelesaikan apa pembayaran. Berapa persen? 30. Ya per bulan. Enggak apa. Kan nanti pada saat per bulan ya. Biasanya itu memang 30%. Tapi alangkah lebih baiknya jadi saudara jongjon, tahu jongjon ya? Nah, ada yang sudah 100% tuh kakak-kakak kelas. Ibu tadi malam WA, dua malam. Saya sudah ngisi KRS, begitu saya lihat mau disetujui sudah 100%-an. Ya. Nah gitu. Jadi nanti saudara juga itu tidak kalah pentingnya ketika itu nanti bisa ke saudara. Karena apa? Karena biasanya kalau sudah mau mendekati UTS, nah ini jangan sampai nama saudara nanti dicoret. Kenapa dicoret? Padahal saya kuliah tiap hari. Karena apa? Karena administrasi DPP-nya belum sesuai dengan ketentuan. Nah, yang kalau dicoret bagaimana? Tidak boleh mengikuti ujian. Kan seperti itu ya. Begitupun sama dengan pada saat UAS. Nah, jadi tadi saudara jangan sudah disampaikan oleh Bu Dekan, jangan menunggu hari esok ya. Nah, kalau istilah bahasa Cibaduyutnya apa ya, don't wait until tomorrow kan gitu ya. Nah itu jadi kalau bisa sekarang, kalau ada uang sekarang bayarkan, jadi jangan menunggu nanti. Nah itu sama ya, bisa masuk juga ya untuk hal keuangan seperti itu. Nah, kemudian, yang lain-lainnya nanti mungkin terkait dengan bagaimana proses pengisian KRS, karena saudara sudah bisa ini nanti akan dipandu oleh KTU dan KSBK. Gitu saja barangkali ya, jelas ya? Boleh dong, hukum. Universitas Langlang Buana. Nah, oh,
Alhamdulillah jadi hafalnya. Bisa Pak Baliut kan banyak ya. Hukum, fakultas hukum. Nah, kemudian tadi fakultas hukum pula jadi 4. Sengaja saya ini ternyata alhamdulillah masih secara raang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wakil Dekan 2. Selanjutnya ya the last but not the least, yang paling ganteng di depan ya. Ada Bapak Wakil Dekan 3 yang terhormat Bapak Yana Kusnadi Srijadi SAMH. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih Bu Dilia, mohon izin Bu Dekan dan Ibu-Ibu WD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa sekarang? Jam setengah 11 ya. Sudah siang ya. Juga saya mengucapkan selamat siang dan terima kasih atas kehadirannya untuk mahasiswa serta mapeling atau mahasiswa baru yang hadir di Zoom, khususnya kepada para mahasiswa Bontang yang sudah mengikuti. Mudah-mudahan tetap semangat ya, dan terutama adik-adik maba di sini tetap semangat ya. Saya sampaikan kemarin waktu saya menyambut kalian, jangan paksakan kalau sudah tidak kuat ya. Jangan ada bahasa yang repot siapa, oke, yang repot panitia, itu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua saya menyampaikan tadi sepertinya sudah sedikit disampaikan oleh Bu Dekan, saya wakil dekan 3 itu di bidang kemahasiswaan ya. Kemahasiswaan itu sebenarnya ada 3 ya. Kemahasiswaannya itu sendiri, ada kerjasama, dan juga ada alumni. Nah itu tugas dan wewenang saya, dan tentunya dalam menjalankan ketiga tugas itu saya berkoordinasi ya dengan wakil dekan 1, dengan wakil dekan 2. Nah nanti hasilnya dilaporkan pada dekan sebagai pimpinan fakultas. Nah terkait dengan kemahasiswaan, apa kemahasiswaan? Mahasiswa itu contoh ini ya, sampel aja ya. Seperti ketika teman-teman berorganisasi, di kita itu ada HEMA ya, organisasi kemahasiswaan, ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, ada Dewan Perwakilan Mahasiswa itu DPM, dan nanti ada himpunan ya, himpunan mahasiswa pidana, himpunan mahasiswa tata negara, himpunan mahasiswa perdata. Nah itu teman-teman, kalau misalnya teman ada yang senang berorganisasi silakan aja gabung ya. Karena di dunia kampus itu tidak semata-mata kita kuliah. Kemarin disampaikan oleh Bu Wakil Rektor 1 ya, ada kupu-kupu dan ada kura-kura ya. Ya, kupu-kupu apa? Kura-kura kuliah rapat ya, itu yang organisasi kadang-kadang kayak gitu, kuliah rapat karena sibuk organisasi. Jangan, harus bisa membagi waktu. Makanya teman-teman yang ini yang fresh graduate terutamanya baru lulus ya, kalian belajar di sini bersosialisasi karena beda memang ya, antara di SMA dengan di yang kampus pasti berbeda, dan pasti banyak yang curhat ke Bapak ya. Itu tugas tambah Bapak, tugas tambahan Bapak itu tadi sebagai Pak Rektor ya, konseling. Curhatnya bukan hanya hal dengan pertemanan, tapi kadang juga curhat tentang keluarga, tentang pacar ya. Pak, ada laki-laki datang ke Bapak, Pak saya teh jatuh cinta sama seorang wanita. Terus nggak jadi Pak, kenapa? Nggak disetujui sama keluarga saya. Oh, ibu bapak kamu nggak setuju? Bukan Pak, istri saya. Wah, lucu ya. Jangan kalau itu ya. Itu hanya cerita aja. Jadi kembali lagi ke tugas saya sebagai tadi itu ya, membina daripada organisasi yang skema atau kemahasiswaan yang ada di Fakultas Hukum, lah itu BEM Fakultas Hukum dan DPM Fakultas Hukum. Oke, yang kedua tentang kerjasama. Nah ini kerjasama kaitannya nanti mungkin hasilnya dengan akademik ya. Nah tapi sebentar saya ingin tanya dulu, tahu nggak sih dari tadi nyebut akademik dan non akademik? Akademik apa? Tuh, kan pada nggak tahu ya. Non akademik apa? Nah, gambaran saja, sederhana saja. Akademik itu seperti
kalian kuliah, RPS, skripsi, perwalian itu sifat akademik. Ya, kuliah yang kalian tempuh selama di fakultas itu akademik namanya. Berarti kalau non akademik di luar, contoh apa? Berorganisasi, prestasi, ya, bakat, minat itu. Itu semuanya mudah-mudahan bisa ada di dalam diri teman-teman ya. Nah, yang ketiga alumni. Nah, ini nanti kalau teman-teman selesai kuliah di Fakultas Hukum, udah dadah udah selesai saya kerja. Lupakan saja alma mater tercinta ini. Jangan ya. Nanti kalau misalnya teman-teman saya doakan menjadi orang yang sukses. Yang jadi pengacara yang sukses. Penegak hukum, jaksa, hakim jadi jaksa hakim yang sukses. Tapi jangan lupa ya sama kami-kami di sini ya. Mungkin bisa ada sedikit kontribusi ya. Nanti peranan alumni juga sangat penting bagi perkembangan kualitas Fakultas Hukum Unla kita yang tercinta ini. Nah, itu sedikit saja ketiga tugas dan fungsi saya sebagai wakil dekan 3. Untuk lebih panjangnya nanti silakan tempat saya selalu terbuka, mau curhat apapun asal jangan curhat hutang, jangan ya, nggak punya uang jangan ya. Oke, itu saja ya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yana. Tadi katanya ada kupu-kupu sama kura-kura. Satu lagi Pak, ada kunang-kunang Pak. Kuliah nangkring ya. Jangan ya itu. Iya, nangkring di Alfamart. Oke teman-teman, sekian paparan dan edukasi dari Ibu Dekan dan para wakil dekan. Saja teman-teman nanti akan bertemu dengan KSBA dan KSBK serta TU untuk diedukasi tentang permasalahan perwalian dan lain-lain. Sampai ketemu lagi ya, tetap semangat. Kalau ada yang sakit jangan lupa bilang. Terus nanti malam juga tidurnya yang cukup ya, karena kita masih ada agenda 1 hari lagi. Terima kasih banyak, Tri. Pimpin 1 kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, walaupun tadi sudah diperkenalkan, nama saya Pak Irfan. Saya sebagai Kasubag Kemahasiswaan di Fakultas Hukum Unla. Dan ada Bu Epi Ferawati STI sebagai Kasubag Akademik di Fakultas Hukum juga. Saya mau memperkenalkan aplikasi ini di Universitas Langgang Buana untuk pengisian KRS dan rencana perkuliahan. Jadi di Universitas Langgang Buana ini ada aplikasi yang namanya Si Akad ya. Si Akad ini sebagai apa ya, sebagai aplikasi untuk teknologi informasi yang digunakan untuk mengolah kegiatan akademik masing-masing mahasiswa. Nah, nanti melalui Si Akad ini mahasiswa, dosen ataupun pihak administrasi kampus dapat mengakses akademik dengan cepat, mudah, transparan. Bisa melalui HP, di rumah, atau dimanapun juga ya. Kemudian apa saja fungsinya nih? Nah, yang pertama Si Akad itu fungsinya yang pertama untuk yang pertama fungsinya itu untuk mengisi kartu rencana studi. Nah, ini kartu rencana studi wajib sebelum menempuh perkuliahan wajib mengisi KRS di setiap akunnya ya, di setiap Si Akadnya nanti. Nah, ini KRS ini sebagai kontrak mata kuliah di semester 1, semester 2 sampai semester terakhir nanti. Kemudian yang kedua bisa juga melihat KHS, kartu hasil studi. Nah, nanti hasil ujian UAS mahasiswa semua kita upload ke Si Akad, nanti mahasiswa bisa melihat di akunnya nilai saya apa tiap mata kuliah per semesternya. Kemudian yang itu juga cek nilai, cek jadwal kuliah juga bisa. Yang terakhir cek tagihan nih. Untuk SPP kita udah masuk berapa nih? Yang untuk 2026 ini kan cicilannya per bulan ya. Nah, nanti menjelang UTS kita ada cicilan berapa, nanti bisa dilihat tagihannya. Kita umumkan UTS-nya tanggal segini, berarti sebelum ujian dilaksanakan tagihannya harus sudah sesuai dengan pembayaran. Nah, sampai dengan UAS nanti ya 100%.
Terus selanjutnya Bu, nah sekarang masuk ke perkuliahan nih. Kita rencananya ini yang Jum ikut ya Pak ya, kelas C dan B ikut. Ini jauh. Ya untuk kelas A, Ikut Pak, ikut. oke. Untuk kelas A hari Senin ya. Jadi ini tolong rekan-rekannya ikut ospek ini menjaga kesehatannya ya karena Senin sudah mulai kuliah. Nah, mulai pukul 8, kemudian kelas B hari Senin juga mulai pukul 4. Nah, untuk kelas C ini masih ada waktu. Hari Kamis tanggal 2 Oktober ya untuk kelas C itu kan kuliahnya Kamis, Jumat, dan Sabtu mulai pukul 16. Kan Bu berikutnya. Nah, ini untuk pembagian kelas nih. Saya sudah atur pembagian kelas dari kelas A, kelas B, kelas C. Nah, untuk kelas A itu ada 4 kelas ya. Namanya A1 2025, A2 2025, A3 A4. Nah, masing-masing kelas itu sekitar 23 mahasiswa. Mudah-mudahan nambah ya nanti. Mungkin ada juga mahasiswa yang belum daftar. Nanti kita masukkan ke kelasnya. Untuk kelas B hanya satu kelas, disebutnya B 2025. Nah, ini untuk kelas C dibagi 2 kelas nih. C18 dan C19. Terus ini yang tadi ya, yang tadi masing-masing kelas. Nanti saya minta untuk pemilihan ketua kelasnya gitu. Nanti akan saya share nama per kelasnya. Nanti siapa yang membuat grup kelas A1 atau tidak. Nah, nanti saya akan menanyakan untuk siapa yang akan menjadi ketua kelas dan wakilnya masing-masing tiap kelas, dengan kelas C juga ya Pak, kelas B juga. Kemudian ini untuk daftar mata kuliah semester 1. Nah, ini mata kuliah yang wajib dikontrak untuk semester 1. Nih, masih semester 1 itu mata kuliahnya Pancasila, 2 SKS, kewarganegaraan, kepolisian, kriminalistik, agama, logika, hukum adat. Nah, nanti saya share juga di grup ya. Jumlahnya 20 SKS. Nah, ini yang nanti dicek di angkatnya. Kemudian ini contoh jadwal perkuliahan kelas A1 nih, saya contohin aja ya. Kelas A1 2025 hari Senin. Mulai jam 9.40 nih mata kuliahnya Pancasila. Dosennya Bu Dr. Eni Dasuki ya, yang tadi Bu Dekan. Nah, ruangannya J204. Nah, nanti ruangan mah kakak kelas ya. Acara post to post nanti. Kemudian hari Senin juga jam berikutnya pukul 11.25 terus pemeriksaan kronistik hari Senin juga, terus hari Selasa, Rabu, Kamis. Berarti Jumatnya libur ya, sama Sabtu Minggu berarti ada 3 hari. Selanjutnya Bu. Nah, sekarang mau langsung kita uji coba aja ya. Kita uji coba untuk sesi akadnya. Bawa HP-nya, masing-masing punya HP. Boleh dicoba ya. Tapi yang belum bisa mengisi ARS, jangan khawatir. Ini sampai kita mulai sebetulnya hari Sabtu. Karena database dari SPP belum masuk semua. Mudah-mudahan nih sudah muncul tampilannya ya. Jadi tampilannya seperti ini. Login menggunakan username, kita sambil contoh ya. Masih juga sambil mengisi. Boleh dicoba. Saya pinjam akun mahasiswa dulu ya, 1 orang. Boleh sambil masuk. Udah berhasil masuk? Belum ya?
Nah ini, eh, tampilan pertamanya seperti ini. Ada nama, dashboard depannya seperti ini, ada nama, kemudian NPM. Ini belum lengkap ya. Nanti karena belum semuanya di import datanya sewaktu kalian pendaftaran. Kemudian, nah ini tampilan seperti ini, ada menu kartu mahasiswa, jadwal kuliah, rencana studi. Nah, kita masuk ke rencana studi. Kita masuk ke rencana studi. Nah, yang pertama, isian rencana studi. Nah, udah muncul? Dan ini untuk kelas B ya. Untuk contoh untuk kelas B. Udah masuk semuanya? Sampai muncul seperti ini nih. Ada yang belum bisa? Kenapa pun? Yang sudah masuk dulu, yang masuk ke menu KRS, isian rencana studi. Rencana studi, terus masuk ke isian rencana studi. Yang ke KRS, isian. Nah ini isian mata kuliah di semester 1. Ini buat yang mahasiswa reguler dulu ya, kelas. Yang RPL, yang konversi nanti belakangan. Karena sistemnya eh, belum jadi penuhnya ya. Baik, udah bisa semuanya? Ada yang bisa, ada yang belum? Yang belum? Belakang gimana? Udah bisa? Untuk yang username-nya belum belum ditemukan, nggak apa-apa. Itu belum berarti belum diinput sama bagian keuangan. Nanti kita coba hari Sabtu ya, atau nanti di kampus juga bisa di ruang TU. Oke, selanjutnya nih untuk yang sudah bisa nih, berarti tinggal klik aja yang kontak satu-satu. Nah, satu terus sampai dengan 20 SKS jumlahnya. Setelah selesai, diklik semua. Jadi ini rencana isian KRS yang akan diambil di semester 1. Langsung diklik ajukan usulan. Sudah bisa? Yang udah bisa? Coba acungkan tangannya. Oh cuma 3. Yang sudah bisa masuk ke sini nih, ke akun ini. Sudah checklist. Sudah bisa. Yang belakang? Yang belakang udah bisa belum? Iya, ya belum bisa. Yang ada checklist. Balik. Coba yang udah bisa di checklist dulu, kemudian ajukan, diklik ajukan. Sampai sini ya. Nah, jadi
untuk pengisian KRS sampai di menu ajukan. Nanti data ini akan masuk ke KRS di dosen wali masing-masing. Nah, nanti dosen wali akan menyetujui KRS kalian. Nah ini pembagian kelasnya. Kelas A1 dosen walinya yang prima, dosen walinya Bu Sri Holi semua. Terus ke bawah kelas A1 sampai kelas A4 ya, untuk kelas pagi. Nah ini nanti akan saya share di grup ya. Nah nanti isian usulan KRS kalian disetujui sama dosen wali. Nah, udah cukup Bu. Untuk yang masih belum bisa akses ke KRS-nya, nanti kita tunggu sampai hari Sabtu ya. Karena database dari SPP-nya belum masuk. Yang udah bayar SPP berapa persen, belum di-upload sama bagian SPP. Bersabar aja dulu ya. Kemudian saya kira cukup untuk ini. Nah, ini untuk jadwal. Tampilannya seperti ini, nanti di share juga atau juga melalui login ke situs Fakultas Hukum ya, nanti saya share juga. Sekarang boleh ada pertanyaan nggak? Semuanya dulu. Boleh. Boleh. Perkenalkan, nama saya Prima Tresna Haryadi, NPM saya 4115 1011025 Izin bertanya Pak, untuk yang di tampilan kayak gitu udah berhasil semua, apakah Sabtu harus tetap ke kampus? Jadi gini, maksudnya hari Sabtu itu mudah-mudahan semuanya udah bisa mengisi KRS. Nggak usah ke kampus, karena kan kita pengisiannya via online ya. Cukup sampai mengklik tadi, udah ajukan, udah selesai. Berarti Sabtu mau libur ya, waktunya istirahat. Berarti istirahat ya. Senin kan udah mulai kuliah. Nah untuk absensi nanti kita siapkan di tata usaha. Mungkin manual dulu ya, saya akan bikin absennya untuk masing-masing per kelas. Tapi untuk ketua kelasnya saya mohon hari Sabtu udah ada nama-nama ketua kelasnya ya, masing-masing kelas. Saya minta di grup. Makasih Pak. Ada yang bertanya lagi? Udah. Siapa yang bertanya lagi? Cukup? Oh iya. Ya. Baik, untuk tutorial cara mengisi KRS nanti akan kita share juga ya. Mudah-mudahan hari Jumat udah bisa. Ya, semua yang data semua ini akan kita share. Masuk cara mengisi tutorialnya ya. Akan dikirim juga. Ada pertanyaan lagi kelas yang Zoom mungkin? B sama C, Bu, mangga Bapak. Ada yang berhasil nggak kelas C sama B yang sudah mengisi? Mohon izin Pak. 18 dan C19. Mudah-mudahan udah bisa ya.
Untuk peserta ospek mahasiswa lama masih menggunakan SIAK yang lama ya, jadi nggak usah masuk ke SIAKAD dulu. Nanti mahasiswa lama akan ada pemberitahuan lebih lanjut untuk mengisi atau untuk migrasi data ke SIAKAD. Siapa lagi di ruangan ini mau bertanya? Cukup jelas? Cukup ya? Ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang lain bisa di grup atau nanti japrik saya.